Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5091. Selain itu, Claire tidak tertarik padanya, dan bahkan menyetujui suaminya yang berlatih Feng Shui. Ini membuat Matthew Peterson sedikit tertekan. Dia merasa bahwa jika dia ingin memikat Claire ke perusahaannya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membuat Claire menyadari bahwa suaminya adalah seorang pembohong. Jadi, dia melirik Emily yang sedang mengobarkan api di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Emily, jangan katakan itu. Menurutku Nyonya Wilson tulus. Dia pasti tidak berbohong padamu dengan sengaja." Setelah itu, dia memandang Charlie, mengganti topik pembicaraan, dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin Nyonya Wilson juga korban. Dia tidak tahu dia sudah ditipu." Emily mendengar bahwa bos tidak mau menyerah pada Claire, jadi dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Ketua, kamu benar. Saya juga berpikir Claire pasti sudah tahu." Matthew Peterson memandang Claire dan berkata dengan senyum sopan, "Nyonya Wilson, pemegang saham terbesar perusahaan kami adalah Cimelong Capital of Wall Street. Cimelong Capital ini adalah entitas investasi khusus di bawah keluarga Fox. Dengan kata lain, keluarga Fox adalah pemegang saham terbesar di grup kami. Meskipun Nona Fox tidak mengenal saya yakin jika saya menyebutkan nama keluarga saya bisa berteman dengannya. Kamu tadi bilang Nona Fox adalah klien suamimu. Meskipun saya tidak bermaksud untuk mengambil tindakan tersebut, namun untuk memastikan Anda tidak melakukannya, saya dapat membantu Anda memverifikasinya dengan Nona Fox." Mendengar ini, Charlie berbaur, mengoperasikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, Nona Fox sangat sibuk. Jangan ganggu dia dengan hal-hal sepele seperti itu." Charlie sengaja menolak, bahkan sengaja menunjukkan kelemahannya kepada Matthew Peterson. Dia sangat mengenal orang seperti ini. Selama dia merasa yakin akan menang, dia akan berani merusak apapun. Trik ini disebut memikat musuh jauh-jauh. Seperti yang diharapkan, begitu Matthew Peterson mendengar keputusan Charlie untuk melupakannya, dia langsung bersemangat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, Nona Fox ada di sini. Jika Nona Fox benar-benar klienmu, kamu harus menyapanya, bukan? Dan Nona Fox juga salah satu atasan saya. Wajar saja kalau saya menyapanya. Ini tidak akan merepotkannya. Jadi mengapa kita tidak membahasnya bersama?" Charlie memegang tangannya. "Lupakan saja. Kalau kamu ingin menyapa, kamu bisa menyapa sendiri. Aku tidak akan pergi." Penampilan Charlie membuat Matthew Peterson semakin yakin bahwa Charlie menyampaikan. Dia muncul dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menyapa Nona Fox." Setelah itu, dia memandang Emily di samping, dan berkata, "Emily, kamu di sini bersama Nyonya Wilson dan suaminya." Emily segera mengerti bahwa bos menyuruhnya untuk mengawasi Charlie dan tidak membiarkannya kabur. Dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Ketua, saya akan menemani mereka berdua." "Oke." Matthew Peterson tersenyum penuh kemenangan, lalu berbalik dan berjalan menuju Kathleen. Dia dengan cepat mendatangi Kathleen, mengulurkan tangan dari jarak jauh, memberi isyarat ingin berjabat tangan, dan berkata dengan hormat, "Nona Fox, aku tidak mengira kamu datang ke sini. Sungguh mengejutkan." Kathleen awalnya ingin melihat di mana Charlie dan Claire berada, tetapi tiba-tiba seorang asing datang. Dia bertanya dengan heran, "Maaf, siapa kamu? Apakah kita saling kenal?" Matthew Peterson berkata dengan cepat, "Nona Fox, saya Matthew Peterson, Ketua Cimelong Capital. Kamu pemegang saham terbesar perusahaan kami, namun kamu belum pernah mengunjungi perusahaan kami." Kathleen sedikit mengernyit, lalu teringat sesuatu, dan berkata, "Saya melihat nama perusahaan kamu di laporan keuangan Cimelong Capital. Sepertinya harga saham baik-baik saja akhir-akhir ini. Saya ingat Cimelong Capital berinvestasi untuk Anda. Masih ada kelebihan floating." "Itu benar." Matthew Peterson dengan cepat mengangguk dan berkata, "Manajer investasi kamu memiliki visi yang sangat bagus.
Mereka masuk saat harga saham kita berada di titik terendahnya pada bulan September tahun lalu. Sekarang harga saham telah naik hampir 30%. Kathleen mengangguk ringan dan berkata dengan sopan, harga saham naik dengan baik, dan kemungkinan besar bisnismu berjalan dengan baik. Saya berharap dapat melakukan upaya yang gigih di masa depan. Kita bisa segera mengumumkan serangkaian kabar baik, dan harga saham pasti akan naik lagi. Matthew Peterson berkata dengan nada menyanjung, lalu melirik punggung Charlie tidak jauh. Lalu dia sengaja tersenyum dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Nona Fox. Ada seorang teman baru saja menyebutkan kamu adalah kliennya. Apakah kamu ingin membahasnya dan bertanya-tanya?" Bab 5092. Dia bilang aku kliennya. Kathleen bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa itu? Matthew Peterson segera menunjuk Charlie yang tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, pria itu. Dia bilang dia ahli Feng Shui. Dan dia juga bilang kamu salah satu kliennya. Nona Fox, apakah kamu kenal dia? Ketika Kathleen melihat punggung Charlie, dia langsung mengenali Charlie. Dia sangat gembira pada awalnya. Tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, nada suara Matthew Peterson ini tidak benar. Apa yang dia katakan cukup normal. Tetapi mengapa dia repot-repot bertanya? Dia pikir aku tidak kenal Tuan Wade. Apa dia curiga Tuan Wade berbohong? Memikirkan hal ini, Kathleen segera menebak masalahnya. Dia berpikir, sepertinya orang ini mungkin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Wade. Dia mengambil kesempatan untuk datang menyapa saya dan dengan sengaja menyebut Tuan Wade. Dia ingin saya mengekspos Tuan Wade. Memikirkan hal ini, Kathleen tidak mau berkata kepada Matthew Peterson dengan ekspresi terkejut. Saya memang bekerja sama dengan ahli Feng Shui. Dia pergi ke tempat lain beberapa waktu lalu. Dia seharusnya tidak muncul di sini. Bagian belakang orang itu sepertinya bukan dia. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia terkejut dan berkata, "Oh, orang itu pasti penipu. Nona Fox, kamu tidak tahu. Dia menggunakan namamu untuk menipu di sini." Begitu saya mendengar dia mengatakan kamu kliennya, saya hampir menandatangani kontrak Feng Shui senilai beberapa juta dolar setahun di dalamnya. Untungnya saya bertemu kamu di sini. Kalau tidak, saya mungkin sudah tertipu. Ketika Kathleen melihat bagian atas tubuh Matthew Peterson, dia bersinar dan berkata dengan santai, saya membayar biaya penampilan Master Feng Shui itu sangat tinggi. Jika seseorang tidak mengenalnya, apalagi beberapa juta, bahkan jika itu puluhan juta dolar setahun, dia tidak akan melihatnya lagi. Matthew Peterson berkata sambil tersenyum. Tampaknya Master Feng Shui yang kamu tangani adalah Master yang sebenarnya. Yang di sini pasti palsu. Saat dia mengatakan itu, Matthew Peterson ragu-ragu. Bertanya-tanya apakah dia harus meminta Kathleen untuk mengidentifikasi Charlie. Alasan dia ragu-ragu adalah bahwa meskipun dia ingin melakukan ini di dalam hatinya, dia takut Kathleen akan menolaknya jika dia mengutarakannya, membuat Kathleen merasa dia terlalu kecil. Lagi pula, Kathleen adalah kepala keluarga Fox. Orang yang berada di ketinggian seperti itu mungkin tidak akan peduli dengan orang biasa yang berbohong dan menipu atas namanya. Sama seperti industri teknologi, ada banyak orang yang menipu atas nama Bill Gates dan Elon Musk. Kebenarannya tergantung pada orang yang ditemui. Orang-orang seperti Bill Gates dan Elon Musk tidak akan keluar untuk mengklarifikasi atau menyelidiki satu persatu. Namun, bagi Matthew Peterson, jika dia tidak mengundang Kathleen untuk datang dan mengidentifikasi, dia tidak bisa menamparkan wajah Charlie di depan Claire. Ini adalah kesempatan yang bagus. Begitu Claire mengetahui kemunafikan suaminya, dengan mudah mengundang Claire untuk bergabung dengan perusahaannya. Kathleen, yang sangat cerdas, sekilas dapat mengetahui apa yang sedang diperjuangkan oleh Matthew Peterson. Dia berkata sambil tersenyum, penipu itu meremehkannya. Mereka telah menipu saya untuk datang ke sini. Kalau saya tidak mempedulikannya, itu benar-benar tidak masuk akal. Mulut hidup Matthew Peterson hampir menyiarkan ke belakang telinga. Bersemangat di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang kamu inginkan. Memikirkan hal ini, dia dengan hormat berkata kepada Kathleen, Nona Fox, kamu memiliki rasa tanggung jawab.
Setelah itu, dia segera memberi isyarat undangan dan berkata, "Nona Fox, silakan lewat sini." Bab 5093. Kathleen tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Dia sedikit mengangguk dan mengikuti Matthew Peterson menuju Charlie dan Claire. Melihat Kathleen datang, Emily Wang tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Sebelum bertemu Kathleen, orang paling berharga yang pernah dia temui dalam hidupnya mungkin adalah ketuanya. Dia memiliki 10% saham perusahaan dan bernilai lebih dari $1 miliar AS. Tapi apa identitas Kathleen? Kerajaan keuangan di bawah komandonya memiliki aset melebihi $1 triliun. Di depannya, Matthew Peterson hanyalah rumah tangga miskin yang tidak mampu membeli makanan dan pakaian yang cukup. Kesenjangan di antara mereka sangat jauh. Melihat orang-orang yang tinggi dan berkuasa datang mendekat, mata sombong Emily secara alami merasakan 10.000 kegembiraan. Dia juga memikirkan 10.000 kemungkinan untuk berteman dengan Kathleen dan kemudian mencapai puncak kehidupan. Saat ini, Claire juga melihat Kathleen berjalan dengan cepat, memikirkan identitas asli Kathleen dan masa lalu ketika dia menggunakan identitas Zanfeyer untuk berteman dengannya. Claire merasa agak malu. Tidak tahu bagaimana menghadapi Kathleen sekarang. Di sisi lain, Charlie tetap tenang sepanjang waktu, dan bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Charlie telah mendengar percakapan yang jelas antara Kathleen dan Matthew Peterson. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya saat ini. Kathleen, seorang gadis, memang sangat pintar dan dekat dengan monster. Hanya melalui motif tersembunyi kecil Matthew Peterson, dia dapat memutar ulang semuanya di dalam hatinya. Dan mengetahui bahwa semuanya tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis ini benar-benar menakjubkan. Apa yang membuat Charlie semakin tertarik adalah bahwa Kathleen secara mengejutkan konsisten dengan salurannya sendiri. Dia memikat musuh jauh adalah untuk mendorong Matthew Peterson ke situasi putus asa. Dan Kathleen secara akurat mendeteksi niatnya dan membuat kerjasama mutlak. Pemahaman diam-diam ini membuat Charlie menghela napas. Namun, penampilan Charlie yang tidak terlihat ke belakang, dalam pandangan Emily, adalah bukti mutlak dari rasa bersalah. Dia juga semakin yakin bahwa Charlie pasti tidak mengenal Kathleen. Akibatnya, senyum di wajahnya semakin kuat, hanya menunggu untuk melihat lelucon antara Charlie dan Claire. Saat ini, Matthew Peterson dengan anggun memimpin Kathleen sampai ke depan mereka bertiga. Sebelum Matthew Peterson berbicara, Emily mengulurkan tangannya ke Kathleen dengan gugup dan bersemangat, dan berkata dengan suara bergetar, Nona Fox, aku sedikit gugup. Melihat Emily gugup, Matthew Peterson tidak dapat berbicara dengan baik. Dia dengan cepat memperkenalkan, Nona Fox, wanita ini adalah Emily. Talenta muda yang sangat luar biasa di perusahaan kami. Dia seorang siswa dari kelas master ini, dan baru saja dipromosikan menjadi mitra senior kami. Kathleen mengangguk, dan berjabat tangan dengan Emily dengan sopan. Saat ini, Matthew Peterson memandang Charlie dengan wajah penuh ambisi. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan, saya mengundang Nona Fox ke sini. Nona Fox, pria ini bilang padamu kliennya. Saya ingin tahu apakah kamu mengenalnya. Lagi pula, dia memandang Charlie sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang menunggu kejadian Charlie terungkap. Kathleen mengamati Charlie, matanya melebar dan terkejut. Lalu dia membungkuk sedikit, dan berkata dengan terkejut dan hormat, Tuan Wade, mengapa kamu juga ada di sini? Bab 5094. Begitu Kathleen mengatakan ini, Matthew Peterson dan Emily Wang berdiri di sana tertegun seperti disambar petir. Keduanya masih menunggu untuk melihat Charlie diekspos langsung oleh Kathleen. Tapi tanpa diduga, Kathleen membungkuk dengan hormat dan mencurigakan Tuan Wade. Matthew Peterson berkeringat dingin hampir seketika dan membasahi seluruh punggungnya dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Emily. Selain percakapan, ada juga pertanyaan di matanya. Karena dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Claire, suami muda ini, benar-benar ahli Feng Shui? Emily juga gemetar ketakutan. Di matanya, Kathleen tidak dapat dicapai seperti dewa. Tetapi siapa yang mengira bahwa suami Claire ini dapat membuat tubuh asli Kathleen menghormati? Bukankah ini menusuk masalah ke langit?
Tepat ketika mereka berdua ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, Charlie memandang Kathleen dan berkata sambil tersenyum, "Saya tentu saja datang untuk mendukung izin istri saya." "Mengapa Nona Fox datang ke sini?" Kathleen berkata, "Kembali ke Tuan Wade. Saya juga mendengar upacara kelulusan Claire hari ini. Saya juga ingin datang dan memberi selamat." Selanjutnya, baik Matthew Peterson dan Emily Wang menjadi pucat karena ketakutan. Matthew Peterson bahkan berpikir dengan gemetar di dalam hatinya, apakah ini kosong? Kathleen yang terkenal mengaku sebagai bawahan di depan seorang ahli Feng Shui. Tapi Emily berpikir dalam hatinya, "Ya Tuhan, Kathleen datang ke Rhode Island School of Design dalam perjalanan khusus untuk menghadiri upacara penerimaan Claire, suami Claire ini. Tentang apa?" Matthew Peterson tanpa sadar bertanya pada Kathleen, "Nona Fox, kamu mengenalnya?" Kathleen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ini Tuan Wade. Saya bisa menjadi patriark keluarga Fox karena bantuan Tuan Wade." Matthew Peterson bahkan lebih ketakutan. Dia dengan cepat menyeka keringat dingin di dahinya, menatap Charlie, dan berkata dengan senyum minta maaf, "Jadi Tuan Wade, suatu kehormatan besar mengenalmu." Charlie mengangkat alisnya. "Tadi kamu bilang aku pembohong." Tuan Peterson sepertinya berubah-ubah. Matthew Peterson sangat ketakutan sehingga kulit kepalanya mati rasa. Dia cepat-cepat melakukan pergantian tangan dan berkata, "Tidak, saya tidak meragukan kamu." Setelah itu, dia dengan cepat menunjuk ke arah Emily yang bingung, dan berkata, "Emily yang memiliki mata buta. Dia mengekstrak identitasmu. Aku juga disinggung olehnya." Emily sangat ketakutan hingga detak jantungnya meningkat pesat. Dia tidak mengira bos akan menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, dia melihat Matthew Peterson memintanya dengan panik. Dia hanya bisa berkata dengan panik, "Maaf, Tuan Wade, ini semua salahku." Melihat Matthew Peterson meminta Emily untuk keluar ke atas tas, Charlie sama sekali tidak terkejut. Dia berkata, "Saya tidak suka menawar setiap detail dengan orang lain." Bab 5095. Ketika Matthew Peterson dan Emily mendengar ini, mereka mengira Charlie tidak dendam pada mereka. Ekspresi mereka langsung santai. Namun, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, "Tapi hari ini pengecualian." Ketika keduanya mendengar ini, mereka kembali gemetar ketakutan. Charlie memandang Matthew Peterson dan berkata dengan tenang, "Tuan Peterson, saya akan berbicara dengan dirimu tentang kita berdua nanti." Setelah itu, dia memandang Emily dan berkata dengan sedikit senyum, "Nona Wang, tidak masalah kamu menanyai saya, dan bahkan menyindir istri saya. Dan bahkan mengatakan bahwa dia memiliki pikiran yang jahat dan hati yang kejam. Tidak peduli seberapa baik diri saya tidak tahan kamu mempermalukan istri saya." Wajah Emily pucat, dan dia cepat-cepat menjelaskan, "Tuan Wade, aku mengatakan sesuatu yang salah. Kamu jangan salah paham." Setelah itu, dia menatap Claire dan memohon, "Claire, tolong maafkan aku kali ini demi ketidaksengajaanku." Sebelum Claire menjawab, Kathleen yang berada di samping mengambil langkah pertama dan berkata, "Nyonya Wilson teman baik saya, dan Tuan Wade lebih baik kepada saya. Beraninya kamu berbicara kasar kepada mereka. Bahkan jika Tuan Wade dan Claire memaafkan kamu, saya tidak akan memaafkan." Lagi pula, Kathleen memandang Emily dan berkata dengan dingin, "Menurut pendapat saya, orang-orang seperti kamu tidak boleh tinggal di industri desain. Saya akan memberikan saran kepada Federasi Desainer Internasional untuk memblokir seorang desainer dengan moral buruk sepertimu di industri ini." Ketika Emily mendengar ini, dia hampir pingsan. Dia baru saja dipromosikan menjadi mitra senior perusahaan hari ini, dan masa depannya akan cerah. Jika Kathleen benar-benar memblokirnya, tidak mungkin perusahaan desain terkenal manapun di dunia mempekerjakannya lagi. Mereka tidak mungkin bekerja sama dengan dirinya dengan risiko menyinggung Kathleen. Industri desain itu sendiri adalah industri jasa. Jika ingin mencapai ketinggian tertentu di bidang desain, harus melayani pelanggan kelas atas. Begitu kehilangan pelanggan kelas atas, akan segera menjadi bagian bawah industri desain. Sejujurnya,
Jika ada klien kelas atas, maka desain rumah mewah manapun adalah proyek besar bernilai jutaan bahkan puluhan juta dolar. Akan sulit menerima desain hunian biasa seluas 200 meter persegi. Bagi publik, jika ada klien kelas atas, proyek desain yang dilakukan seringkali adalah pusat perbelanjaan besar, bangunan tengara, atau bahkan stadion yang menjadi tuan rumah acara besar. Namun begitu klien kelas atas hilang, bahkan jika ingin menerima desain area perumahan biasa, itu akan sangat sulit. Terlebih lagi, Emily sendiri tahu situasinya dengan sangat baik. Dia sama sekali tidak memiliki bakat desain yang luar biasa. Dia bisa naik ke ketinggian hari ini hanya dengan menjual tubuhnya. Jika dia benar-benar dilarang oleh pelanggan kelas atas, bahkan jika dia pergi ke perusahaan desain kecil atau mendirikan studio sendiri, akan sulit menghasilkan uang. Awalnya, Emily bisa mendapatkan gaji tahunan beberapa juta dolar setahun. Namun begitu dia benar-benar diblokir dan tidak bisa bergaul di industri desain, tidak mungkin baginya untuk mendapat tempat di industri kelas atas lainnya. Dalam hal ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan puluhan ribu dolar setahun. Kesenjangan yang besar membuatnya merasa sangat menyesal. Dia berlutut di depan Charlie dan Kathleen tanpa berpikir, dan berkata sambil terisak, "Tuan Wade, Nona Fox, tolong maafkan saya kali ini demi pengetahuan saya tentang kesalahan saya akhirnya sampai hari ini selangkah demi selangkah. Jika kalian berdua menghalangi saya tidak akan punya apa-apa." Kathleen meliriknya, lalu menoleh untuk melihat Matthew Peterson di samping, dan bertanya dengan penuh minat, "Tuan Peterson, kamu sebagai ketua harus bertanggung jawab menjadikan karyawan seperti dia sebagai mitra senior perusahaanmu, bukan?" Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia terkejut dan ketakutan. Dia cepat-cepat mengungkapkan sikapnya. "Nona Fox, ada pepatah lama di Tiongkok. Anda mengenal orang tetapi tidak mengetahui hati mereka. Saya tidak tahu orang seperti apa ini Emily ini. Anda benar. Sebagai ketua perusahaan, saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Jangan khawatir. Saya akan segera memanggil Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan untuk menangani prosedur pengunduran diri Emily. Dia tidak akan pernah dipekerjakan lagi di masa depan." Tanpa diduga, Emily berharap Matthew Peterson membantunya. Tetapi dia tidak berharap pria ini menjual dirinya pada saat kritis. Jadi, dia langsung menjadi geram dan mengutuk histeris. "Peterson, dasar bajingan, aku melakukan semua ini untukmu. Kamu beraninya membuat masalah saat ini. Apakah kamu masih manusia sialan?" Bab 5096. Matthew Peterson secara sadar menyalahkan Emily untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi tanpa diduga, dia membuat Emily marah. Dia selalu berpikir bahwa Emily kan selalu mematuhi dirinya. Karena dia, pria tampan dan sukses berusia 40 tahun, memiliki pesona yang luar biasa bagi wanita. Sehingga Emily benar-benar menyerah padanya. Dan Emily pasti tidak akan merasa tidak puas ketika dia mengeluarkannya sebagai tas top di saat kritis. Namun, dia melebih-lebihkan apa yang disebut pesonanya. Bagi Emily, uang adalah sumber daya pikat yang sesungguhnya. Selama dia punya cukup uang, bahkan jika dia diminta untuk menghadapi pria berusia 90 tahun, dia akan kecanduan dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, jika tidak ada uang, bahkan jika pihak lain setampan Tom Cruise, dia tetap tidak akan melihat lagi. Baru saja Kathleen mengatakan bahwa dia akan dilarang dari industri desainer, dan sumber keuangannya akan terputus. Dia tidak menyangka bahwa Matthew Peterson akan benar-benar membuat masalah, yang membuatnya marah. Matthew Peterson juga melihat bahwa Emily tampaknya kehilangan akal sehatnya. Dia dengan cepat mengedipkan mata pada Emily. "Emily, di depan Nona Fox, sebaiknya kamu tidak berbicara omong kosong. Saya sarankan kamu pergi dari sini sekarang. Besok datang ke perusahaan. Temui Direktur Sumber Daya Manusia. Dia akan memberi kamu kompensasi pemecatan sesuai dengan prosesnya." Matthew Peterson tidak berani berbicara terlalu blak-blakan. Dia mengedipkan mata pada Emily dan mengatakan bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi kepada Emily untuk pemecatan sesuai dengan proses sebenarnya untuk memberitahu Emily bahwa dia harus dengan sukarela mengambil kesalahan. Di belakang, dia pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk besok. Namun,
Saat ini Emily diliputi amarah karena dipukul oleh Matthew Peterson. Ketika mendengar Matthew Peterson berbicara tentang kompensasi pemecatan, dia semakin marah. Karena menurut peraturan perusahaan, kompensasi untuk karyawan seperti dia yang baru bekerja selama 3 atau 4 tahun adalah gaji paling banyak setengah tahun. Apalagi, meski Matthew Peterson sudah memastikan akan dipromosikan menjadi partner senior, namun menurut peraturan perusahaan, partner senior tersebut tetap memiliki masa inspeksi selama 3 bulan. Dapatkan semua keuntungan dari partner senior. Ini juga berarti bahwa sekarang dia dipecat. Perusahaan hanya perlu membayar gajinya setengah tahun sesuai dengan standar gaji sebelumnya, yaitu hanya 2 hingga 300 ribu dolar. Berpikir bahwa Matthew Peterson akan menghabiskan 2 hingga 300 ribu dolar untuk mengirim dirinya, Emily semakin gemetar karena marah. Dia memandang Kathleen dan berkata, "Nona Fox, alasan mendasar semua ini terjadi karena Matthew Peterson, seorang bajingan, menyukai Claire. Dialah yang meminta saya untuk memperkenalkan Claire kepadanya, untuk mencari peluang menarik Claire bergabung dengan perusahaan, sehingga dia dapat memulai dengan cepat." Kata-kata Emily langsung membuat Matthew Peterson ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera mengangkat tangannya dan menamparkan Emily dengan keras. Dia mengutuk, "Emily, kamu di sini memfitnah, apa maksudmu? Aku baru bertemu Nyonya Wilson pertama kali ini. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang salah dengannya seperti yang kamu katakan? Kamu jelas memfitnah." Bab 5097. Emily menutupi wajahnya, menahan rasa sakit yang parah dan mengutuk dengan marah. "Saya memfitnah? Apakah menurut kamu saya tidak punya bukti?" Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, mencari catatan obrolan antara dirinya dan Matthew Peterson, dan menemukan banyak foto Claire yang diambil secara diam-diam di dalamnya. Emily berkata kepada Charlie dan Kathleen, "Tuan Wade, Nona Fox, silakan periksa waktu pengiriman foto-foto ini. Yang paling awal hampir sebulan yang lalu. Saat itu, saya baru bertemu Claire di kelas master, dan Matthew Peterson sudah tertarik dengan Claire saat itu." Matthew Peterson berkata dengan gugup, "Kamu yang mengirimi saya foto-foto ini. Bagaimana bisa dikatakan saya terpikat oleh Nyonya Wilson?" Emily berkata dengan dingin, "Kamu tidak mengakuinya, kan? Masih ada catatan obrolan di sini. Tuan Wade dan Nona Fox bisa melihat bagaimana dia membalas saya." Setelah itu, dia melihat ke arah Kathleen lagi, dan berseru dengan marah, "Nona Fox, kamu tidak boleh membiarkan binatang berpakaian bagus ini pergi. Dia telah melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengan setidaknya 7 karyawan wanita di dalam perusahaan termasuk saya. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bajingan ini bahkan menyerang putri angkatnya yang berusia 13 tahun. Dia juga mengambil banyak video tidak senonoh di ponselnya." Mendengar ini, Matthew Peterson sudah ketakutan, dan tanpa sadar dia bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Emily mencibir dan berkata, "Saya diam-diam mengingat kata sandi ponselmu. Setiap kali kamu tinggal di apartemen saya menambahkan beberapa obat tidur ke anggur merah. Saat kamu tidur, saya diam-diam melihat semua konten di ponselmu, termasuk obrolan kamu dengan orang lain, email, juga foto dan video yang kamu sembunyikan di ponsel." Matthew Peterson membentaknya dengan marah, Kamu sangat tercela." Emily menyeka senyum dari sudut mulutnya, dan berkata dengan sinis, Apakah menurut kamu, saya dipermainkan olehmu selama beberapa tahun, dan saya tidak menyerah? Izinkan saya memberitahu kamu, saya memiliki video kotormu, juga bukti kolusimu dengan orang lain dan penyelewengan aset perusahaan. Pada paruh pertama tahun ini, kamu memimpin akuisisi perusahaan pemetaan AI dan merugikan perusahaan 500 juta dolar AS. Perusahaan itu hanyalah cangkang kosong. Setidaknya setengah dari dolar AS masuk ke sakumu melalui berbagai cara. Jangan khawatir, saya akan menunjukkan bukti-buktinya hari ini. Kamu akan tinggal di penjara selama sisa hidupmu. Matthew Peterson gemetar seperti saringan ketika mendengar ini, dan berkata, Emily, saya dapat memberi kamu uang sebanyak yang kamu inginkan. Kalau kamu menghancurkan saya, kamu tidak akan memiliki apa-apa.
Emily mencibir dan berkata, "Oke, beri saya 100 juta dolar AS. Kalau uang itu masuk ke rekening, kamu bisa pergi dan saya akan melewati jembatan papan tunggal saya. Paling buruk, saya akan pensiun dini, dan saya tidak akan pernah berada di industri desain lagi dalam hidup ini." Matthew Peterson setuju hampir tanpa berpikir, dan berkata, "Tidak masalah. Ini hanya 100 juta dolar AS. Kathleen, yang berada di samping, tersenyum halus saat ini. Dia berkata, "Tuan Peterson, saya sarankan kamu untuk tidak memberikan 100 juta dolar ini. Tidak akan ada artinya." Mendengar ini, Emily berkata, "Dia harus memberi saya uang untuk apapun yang dia katakan. Jika tidak, saya akan menyerahkan semua bukti kepada polisi." Bab 5098. Kathleen melirik Emily, dan berkata dengan senyum tipis, "Berhenti melamun di sini. Jangankan 100 juta dolar, bahkan jika itu $1, dia tidak akan memberikannya padamu." Emily bertanya tanpa sadar, "Mengapa? Kalau dia tidak memberikannya padaku, aku akan membuatnya masuk penjara." Matthew Peterson memandang Kathleen dengan panik, dan menjelaskan dengan pucat, "Nona Fox, jangan salah paham. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dikatakan Emily. Saya berjanji untuk memberikan uangnya. Saya tidak ingin dia pergi keluar merusak reputasiku." Kathleen mencibir alasan pucatnya, dan berkata dengan ringan, "Tuan Peterson, jangan lupa. Keluarga Fox adalah pemegang saham terbesar perusahaan kamu. Kamu menggunakan posisi ketua untuk memperkaya kantongmu sendiri. Ini adalah korupsi. Kamu juga dicurigai melakukan pencucian uang. Yang dilanggar adalah kepentingan semua pemegang saham perusahaanmu, termasuk keluarga Fox. Sebagai kepala keluarga Fox, saya berhak meminta FBI untuk maju dan melakukan pemeriksaan menyeluruh investigasi akuisisi. Tidak ada artinya bagi kamu, karena FBI pasti akan menemukan penanggung jawab perusahaan yang diakuisisi, dan menyelidiki untuk mengetahui kebenarannya. Selain itu, ada juga perilaku kamu dan anak di bawah umur. Terlepas apakah Emily memiliki bukti atau tidak, saya memiliki kewajiban untuk melapor ke FBI dan meminta FBI menyelidikinya. Kamu pasti sudah mengetahui metode FBI. Walau semua data di teleponmu dihapus, mereka masih bisa memulihkannya. Setelah diverifikasi masalah ini memang benar, kamu mungkin benar-benar harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Mendengar ini, Matthew Peterson hampir pingsan ketika matanya menjadi gelap. Segera, dia berlutut di depan Kathleen tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan suara tercekat, "Nona Fox, saya ketua perusahaan. Kalau saya ditangkap oleh FBI, harga saham perusahaan akan anjlok, dan investasi keluarga Fox juga akan rusak. Demi ini, tolong lepaskan saya. Kamu tidak ingin melihat 2 atau 3 miliar dolar yang diinvestasikan oleh keluarga Fox merugi." Kathleen berkata dengan dingin, "Skandal ketua memang akan memengaruhi harga saham dalam waktu singkat. Tapi fondasi bisnis perusahaan kamu tidak ada pada dirimu sendiri. Selama dampak skandal itu memudar, harga saham perusahaan pasti akan naik kembali." Setelah jeda, Kathleen melanjutkan, "Keluarga Fox memiliki dana dan waktu serta kesabaran. Pada saat itu, mereka dapat memanfaatkan penurunan tajam harga saham selama periode ini untuk membeli lebih banyak saham dengan harga rendah dari pemegang saham yang tidak memiliki begitu banyak uang, waktu dan kesabaran. Saat keluarga Fox memperoleh hak suara mayoritas di dewan direksi, mereka dapat menunjuk ketua baru untuk mengambil alih perusahaan kamu. Dengan cara ini, ketika harga saham naik kembali, keluarga Fox dapat mengendalikan perusahaan kamu, juga dapat mengambil alih kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Jadi, jika kamu ditangkap oleh FBI, itu tidak akan merugikan keluarga Fox. Justru akan menjadi kesempatan bagus membeli bagian bawah." Berbicara tentang ini, Kathleen memikirkan sesuatu, dan melanjutkan, "Oh, ya, meskipun kamu memiliki 10% saham perusahaan, kamu menyebabkan perusahaan kehilangan 500 juta dolar AS secara langsung karena penggelapan aset perusahaan. Dan kerugian tidak langsung dapat mencapai 1 miliar dolar AS atau lebih. Perusahaan pasti akan menuntut kompensasi untuk masalah ini.
Dan pengadilan pasti akan menyita semua keuntungan ilegal kamu sebesar 2 hingga 3 miliar dolar dan membayarnya kepada perusahaan. Tapi meskipun demikian, kamu masih berhutang ratusan juta dolar kepada perusahaan. Untuk lubang ini, pengadilan pasti akan meminta kamu menggunakan pribadimu. Dengan cara ini, selain mengambil keuntungan ilegal, kamu harus membayar setidaknya ratusan juta dolar sebagai kerugian tambahan. Kamu harus mempercayai tim hukum keluarga Fox. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan jumlah ini sampai yang tertinggi. Matthew Peterson sudah merasa pusing. Dia tidak pernah menyangka Kathleen akan membunuhnya. Dan Kathleen melanjutkan, selain membuat kamu mengganti kerugian perusahaan, pengadilan juga akan memerintahkan kamu membayar denda yang sangat besar. Jika uang kamu sendiri tidak cukup untuk membayar kompensasi dan denda, pengadilan pasti akan memaksa kamu menjualnya. Itu akan dibayar dengan saham. Dan saya perkirakan tidak akan terlalu lama sebelum semuanya sampai pada titik ini. Seharusnya hanya ketika harga saham jatuh ke titik terendah. Dengan cara ini, 10% saham kamu juga akan dibayar oleh keluarga Fox dengan harga terendah. Setelah kompensasi dan denda dibayarkan, mungkin tidak banyak sisa dana yang diperoleh dari lelang saham. Kathleen menambahkan, "Oh, ya, ada juga masalah antara kamu dan anak di bawah umur. Setelah masalah ini dikonfirmasi, kamu harus bertanggung jawab secara hukum, terlepas apakah pihak lain mau atau tidak. Jika pihak lain bersedia atau tidak, pengacara menangkap kamu. Kalau kamu mengambil kesempatan ini untuk memukul dengan keras, kamu harus membayar setidaknya puluhan juta dolar sebagai kompensasi. Dan dengan cara ini, kamu mungkin benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Bab 5099. Matthew Peterson tidak pernah menyangka Kathleen, yang masih muda dan tersenyum seperti bunga, ingin membunuhnya. Namun, di detik berikutnya, dia menemukan alasannya. Pekerjaan selalu menjadi hal yang paling menjijikkan bagi pemegang saham kelompok perusahaan besar. Meskipun pemegang saham memiliki saham dalam jumlah yang besar, namun pada umumnya tidak ikut campur secara langsung dalam jalannya perusahaan. Operasi perusahaan umumnya dipercayakan kepada para pendiri yang memiliki saham dalam jumlah kecil. Ini pada dasarnya terjadi pada banyak perusahaan besar terkenal di dunia. Semula, jika perusahaan memiliki laba bersih 500 juta dolar AS, setelah menyisihkan anggaran untuk tahun depan, jika sisa uang akan digunakan, itu akan dibagikan kepada semua pemegang saham secara proporsional. Namun, meskipun Matthew Peterson adalah pendiri perusahaan terus mengumpulkan dana dan menjual banyak saham selama perkembangan dan pertumbuhannya. Justru dengan mengandalkan dana investasi inilah dia dapat mencapai nilai pasar perusahaan puluhan miliar dolar sesuai keinginannya. Namun, Matthew Peterson sendiri hanya memiliki 10% saham. Jika semua 500 juta dolar AS digunakan sebagai dividen, dia hanya akan mendapatkan 50 juta. Dan hampir setengah dari 50 juta dolar AS akan diserahkan ke IRS. Justru karena inilah Matthew Peterson memulai pengoperasian gudang tikus. 500 juta dolar AS tidak dibagi, dan langsung digunakan untuk investasi. Dikatakan sebagai investasi, tetapi sebenarnya pencucian uang ke dalam sakunya sendiri. Dibandingkan dengan jujur membayar dividen kepada semua pemegang saham, cara mendapatkan uang lebih banyak dan lebih cepat. Umumnya, grup skala besar yang terdaftar memiliki banyak akuisisi dan merger dan akuisisi setiap tahun. Dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa setiap akuisisi dan merger akan menghasilkan uang. Wajar jika beberapa proyek gagal. Berdasarkan hal ini, Matthew Peterson seorang diri merencanakan akuisisi tersebut. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Emily, yang selalu patuh padanya dan bahkan terlihat seperti budak, sebenarnya memiliki begitu banyak bukti tentang dirinya. Dan saat ini mengungkapkannya di depan Kathleen. Dengan cara ini, mengambil sendiri 500 juta dolar AS sama dengan langsung mengambil uang yang seharusnya dibagikan kepada keluarga Fox. Bagaimana Kathleen bisa mengampuni dirinya jika dia bisa menjadi kepala keluarga Fox? Apalagi yang lebih mengerikan adalah Emily juga mengungkap hal-hal kotor antara dirinya dan putri angkatnya. Begitu masalah ini terungkap ke FBI, dia akan duduk di penjara. Memikirkan hal ini,
Matthew Peterson segera memutuskan untuk berdamai dengan Kathleen apapun yang terjadi. Jadi, dia memandang Kathleen dan memohon dengan getir. Nona Fox, kalau kamu bersedia melepaskan saya bersedia mentransfer semua saham saya ke keluarga Fox dengan 50% dari harga pasar. Keuntungan keluarga Fox ratusan jutaan dolar. Dan itu juga dapat membantu keluarga Fox memperkuat kendali atas seluruh perusahaan. Ini jauh melebihi kerusakan saya pada pendapatan keluarga Fox, dan itu pasti sangat tulus. Kathleen tersenyum sedikit. Apakah menurut kamu saya akan menganggap serius ratusan juta dolar darimu? Bagi keluarga Fox, reputasi jauh lebih penting daripada uang. Jika keluarga Fox melindungi binatang buas seperti kamu demi ratusan juta dolar, bukankah Homer Fox akan mati sia-sia? Jantung Matthew Peterson berdetak kencang. Baru saat itulah dia mengingat insiden Homer Fox yang telah berkecamuk sebelumnya. Untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban yang disakiti oleh Homer, keluarga Fox membayar lebih dari 1 miliar dolar AS. Kathleen akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan membantu keluarga Fox memulihkan reputasi mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya pergi demi sahamnya sendiri? Memikirkan hal ini, dia telah memahami situasi. Dia berpikir dalam hati, saya ingin melarikan diri. Lebih cepat lebih baik. Yang terbaik adalah meninggalkan Amerika Serikat malam ini juga. Setelah mengambil keputusan, Matthew Peterson berdiri perlahan dan berkata dengan wajah penyesalan, Nona Fox, yakinlah. Saya akan menyerahkan diri saya ke polisi malam ini. Saya tidak akan pernah menghindari tanggung jawab saya. Setelah itu, dia memanfaatkan kurangnya perhatian Kathleen, berbalik dan berlari keluar. Bab 5100. Sopirnya ada di luar, dan jet pribadinya ada di bandara. Kalau dia berhasil keluar dari gerbang auditorium, dia bisa tiba di bandara dalam waktu setengah jam. Kalau dia bisa naik pesawat, dia bisa meninggalkan Amerika Serikat malam ini juga. Selama dia bisa meninggalkan Amerika Serikat, dia bisa menyimpan sebagian besar asetnya sambil mempertahankan kebebasan pribadinya. Jika tidak bisa naik pesawat, dia bisa saja kehilangan aset dan kebebasannya. Matthew Peterson tiba-tiba mendapat minyak di kakinya dan ingin melarikan diri. Namun Kathleen tidak bereaksi untuk sementara waktu. Tepat ketika Matthew Peterson berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya mandek sesaat. Dan seluruh tubuhnya langsung tercekik dan tidak bisa bergerak. Dia melihat ke belakang tanpa sadar, dan menemukan bahwa Charlie sudah mengulurkan tangan dan meraih kerahnya. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, Tuan Peterson, kamu mau pergi kemana terburu-buru? Matthew Peterson cepat berpura-pura tenang dan berkata, Tuan Wade, saya sudah bilang, saya akan menyerah diri kepada polisi. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus bersedia menyerahkan diri. Tapi kamu tidak perlu pergi langsung. Kejahatan yang dilakukan oleh elit sosial seperti kamu biasanya tidak dapat ditangani oleh polisi. FBI akan maju sendiri. Jadi biarkan Nona Fox menghubungi FBI dan minta mereka datang ke sini untuk menjemputmu. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi lumpuh ketakutan. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Charlie. Tetapi tangan Charlie tetap tidak bergerak. Pada saat ini, Kathleen memanggil Jarvis Yuan dan memerintahkan, Tuan Yuan, tolong beritahu orang yang bertanggung jawab atas FBI. Minta mereka mengirim agen terdekat. Baik Nona. Jarvis segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tubuh Matthew Peterson tidak dapat lagi menopangnya, dan seluruh tubuhnya tergeletak di lantai seperti lumpur. Matanya penuh keputusasaan dan dia memohon, Nona Fox, tolong biarkan aku hidup. Jangan bunuh aku. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk sampai ke posisiku hari ini. Kamu tidak dapat menghancurkanku sepenuhnya. Kathleen berkata dengan nada dingin. Bukannya aku ingin menghancurkanmu. Kamulah yang menghancurkan dirimu sendiri. Matthew Peterson berkata dalam perjuangan sekarat. Nona Fox, itu benar-benar tidak mungkin. Saya tanpa syarat akan mentransfer semua bagian saya ke keluarga Fox. Kathleen tersenyum ringan dan berkata, apa kamu lupa apa yang sudah saya katakan?
Saham kamu akan dilelang dengan harga rendah untuk mengkompensasi kerugian perusahaan. Adapun apakah masih ada yang tersisa dan berapa banyak yang tersisa, kamu harus pergi ke penjara dan menunggu perlahan. Saat itu, Jarvis sudah kembali dari luar. Dia datang ke depan Kathleen dan berkata dengan hormat, "Nona, saya sudah memanggil kepala FBI. Mereka sangat mementingkan hal ini. Mereka telah mengirim beberapa agen senior dari markas FBI di Providence. Mereka akan tiba dengan helikopter dalam waktu 10 menit. Di Amerika Serikat, meskipun pengaruh keluarga Fox bukan yang tertinggi, tetap saja menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh. Untuk keluarga seperti itu, kepala FBI selalu menjamin respons 7 tanda kali 24 jam, dan akan melakukan yang terbaik dalam situasi apapun. Oleh karena itu, setelah Jarvis melakukan panggilan telepon, pihak lain segera menjawab. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia benar-benar lemas. Dia duduk di lantai sambil menangis dengan keras, yang membangkitkan rasa ingin tahu dan perhatian banyak orang. Saat ini, Matthew Peterson merasa seolah-olah dia telah menemui akhir dunia. Melihat kembali penampilannya yang bersemangat 10 menit yang lalu, dia akan kehilangan segalanya dan bahkan masuk penjara. Matthew Peterson berharap dia bisa memukul kepalanya dan mati di sini. Emily juga merosot ke lantai dengan putus asa. Dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Dia tahu bahwa jika Kathleen sudah meminta FBI campur tangan dalam masalah ini, pegangan Matthew Peterson di tangannya akan kehilangan nilainya secara tunai. Kathleen tidak ingin terjerat dengan keduanya lagi. Dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, serahkan urusan ini kepada Tuan Yuan. Ayo cari tempat yang tenang dan duduk di dalam. Bagaimana menurutmu?" Charlie mengangguk sedikit, karena Kathleen telah memberitahu FBI. Dengan kemampuan FBI dan pengaruh Kathleen, Matthew Peterson pasti akan diadili secara hukum. Dia terlalu malas untuk menonton ini. Keduanya melirik Jarvis, dan berkata dengan sopan, "Maka Tuan Yuan akan bekerja keras." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.